Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Intan Nurina Seftiniara SHMH pada mata kuliah Hukum Tindak Pidana Khusus. Pada pertemuan ke-12 ini, kita akan membahas tentang tindak pidana perdagangan orang. Sebelumnya, kita sudah membahas tentang tindak pidana anak, di mana diatur di dalam Undang-Undang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Hari ini yang akan kita bahas adalah tentang tindak pidana perdagangan orang, definisi dan dasar hukumnya, ruang lingkup tindak pidana, modus operandi, dan penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang. Tindak pidana perdagangan orang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, di mana definisinya diatur di dalam pasal 1, yaitu tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara dengan tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Unsur-unsur dalam tindak pidana perdagangan orang ada 4, yaitu pelaku, proses, cara, dan tujuan. Sedangkan ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang itu sendiri adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan di dalam undang-undang. Yang kedua, membawa warga negara Indonesia keluar wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia untuk tujuan eksploitasi. Selanjutnya, ruang lingkupnya ada mengangkat anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberi sesuatu untuk maksud eksploitasi. Keempat, mengirimkan anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun. Kelima, setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dan dengan cara persetubuhan atau pencabulan memperkerjakan korban untuk tujuan eksploitasi dan mengambil keuntungan. Keenam, setiap orang yang memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau negara lain untuk mempermudah tindak pidana perdagangan orang. Selanjutnya, ada setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan bukti palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum. Lalu, setiap orang yang menyerang fisik terhadap saksi atau petugas di persidangan perkara tindak pidana perdagangan orang. Selanjutnya ada setiap orang yang mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan persidangan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun saksi pada tindak pidana perdagangan orang. Dan setiap orang yang membantu pelarian pelaku tindak pidana perdagangan orang, serta setiap orang yang memberikan identitas saksi atau korban, padahal seharusnya hal tersebut dirahasiakan. Modus operandi tindak pidana perdagangan orang ada berbagai macam, salah satunya adalah umroh, perekrutan TKI, penempatan TKI, orang asing yang merekrut TKI, perkawinan, kunjungan wisata, serta perdagangan orang melalui laut, antar provinsi, dan juga antar negara. Selanjutnya saya akan membahas tentang penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang. Substansi hukum yang kita lihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 ada pidana material dan pidana formil serta pelaksanaan pidananya. Pidana material selain diatur di dalam KUHP juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Sedangkan dalam hukum pidana formil kita tetap mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan sistem peradilan pidana terpadu atau Integrated Criminal Justice System. Penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana terpadu dapat kita lihat dalam kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili, dan kekuasaan pelaksanaan putusan yang sesuai dengan lembaga-lembaga kewenangan berdasarkan KUHP. Sedangkan dalam pelaksanaan pidananya, pidana material sudah saya bahas tadi diatur di dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Sedangkan di dalam pidana formilnya, dalam KUHP-nya diatur dalam pasal 271, 272, 273, 274, dan 276.
Dalam substansi pelaksanaan pidananya, kita mengacu dalam Undang-Undang Khusus, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, dan Peraturan Polri. Dalam Undang-Undang Khusus diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 PNPS tahun 1964 tentang pelaksanaan pidana mati dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang sistem pemasyarakatan. Dalam Peraturan Presiden diatur di dalam Perpres RI Nomor 69 tahun 2008 tentang gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Selanjutnya, pelaksanaan pidana menurut Peraturan Menteri ada dalam Kemenlu RI Nomor 4 tahun 2008 tentang pelayanan warga pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri di 24 titik. Lalu ada Permen RI Nomor 28 tahun 99 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan wewenang, tugas, dan tanggung jawab perawatan tahanan. Lalu ada Permen RI Nomor 9 tahun 2008 tentang tata cara dan mekanisme pelayanan terpadu bagi saksi dan atau korban tindak pidana perdagangan orang. Lalu ada Permen RI Nomor 1 tahun 2009 tentang standar pelayanan minimal pelayanan terpadu bagi saksi dan atau korban tindak pidana perdagangan orang di kabupaten atau kota. Selanjutnya, dalam substansi pelaksanaan pidana ada keputusan Menteri, yaitu pada Kemenlu RI Nomor 4 tahun 2008 tentang pelayanan warga pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri di 24 titik. Lalu ada keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI nomor M.21/PK.0302 tahun 2001 tentang cuti mengunjungi keluarga bagi narapidana dan anak didik permasyarakatan. Selanjutnya, penegakan hukum juga diatur dalam peraturan Polri, yaitu tercantum dalam peraturan Kapolri nomor Pol.10 tahun 2007 tentang amanat pasal 45 Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, tentang orang tua dan tata kerja unit pelayanan perempuan dan anak di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lalu ada keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI nomor M.21/PK.02.03 tahun 2001 tentang cuti mengunjungi keluarga bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Baik, sekian pertemuan kita pada hari ini. Apabila teman-teman ada pertanyaan, ada yang belum paham, bisa kalian sampaikan lewat email atau media sosial lainnya. Insya Allah akan segera kami balas. Sebelum menutup pertemuan ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dari pertemuan kita hari ini, yaitu bahwa tindak pidana perdagangan orang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Dengan unsur-unsur tindak pidananya sendiri, ada pelakunya, ada prosesnya, tata caranya, dan tujuannya. Seperti yang kita tahu, pelakunya adalah barang siapa, yaitu orang, dengan prosesnya yaitu tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, dan lain sebagainya. Lalu ada cara dan ada tujuannya. Tujuannya adalah untuk mengeksploitasi atau dengan maksud dieksploitasi oleh orang lain. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.